sahabat Miftah dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tania Wahyu Anandita kali ini dapat menyapa Sobat Miftah di rumah ya pastinya, karena kita masih dalam keadaan pandemi dan juga kita harus tetap menerapkan kalau pembatasan. Jadi mungkin kebanyakan yang nonton sekarang lagi di rumah istirahat sambil mendengarkan podcast Miftah hari ini. Dan Sobat Miftah yang ada dimanapun, sekarang saya tidak sendiri ya. Yang pasti saya sekarang sudah ditemenin sama dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Sahid selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Kita sapa dulu ya Sobat Miftah. Apa kabar Bapak Sahid? Alhamdulillah kabarnya baik, Mbak. Untuk aktivitasnya sejauh ini ngapain aja Pak? Alhamdulillah setelah saya diberikan amanah oleh Pak Menteri Agama selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik pada tanggal 26 Januari 2022 kemarin. Sungguh luar biasa setelah saya di Gresik ini, dari seluruh lapisan stakeholder yang ada di Kementerian Agama, dari pengawas, dari kepala KUA, dari penyuluh, dari penghulu, kemudian dari seluruh masyarakat madrasah itu luar biasa, karena ya satu ingin ta'aruf, yang kedua ya tentu ingin memperoleh pembinaan dari kita, karena bagaimanapun saya juga bangga di Kabupaten Gresik ini karena memang saya sendiri adalah asli orang Gresik dan alhamdulillah juga lulusan dari MTSN Gresik. Wah, luar biasa ya Sobat Miftah. Ternyata lulusan dari MTSN Gresik sekarang sudah ada yang menjadi Kepala Kemenak Kabupaten Gresik bahkan. Kita tepuk tangan virtual dulu ya di rumah. Luar biasa sekali. Pak, sebenarnya sebelum kita melanjutkan ya, kita masih ada satu narasumber lain dan juga masih dalam naungan Kemenak. Ada Ibu Mas Fufa selaku Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Apa kabar Ibu Mas Fufa? Alhamdulillah sehat Mbak Tania. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Mas Fufa sendiri untuk kesibukannya sejauh ini seperti apa setelah kemarin dari habis jadi kepala sekolah gitu kan ya, terus beralih jadi Kasih Pendidikan Madrasah, apakah semakin riwah menurut Bu Mas Fufa atau bagaimana? Ya. Terima kasih Mbak Tania, saya diberikan amanah oleh Bapak Kepala Kantor di Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Memang suatu hal baru, menurut saya suatu tantangan, tidak langsung hal baru terus kok apa saya tidak bisa, saya harus bisa, itu tantangan. Jadi pengalaman yang selama saya di madrasah, di MTSN, saya juga mengabdi di MTSN loh Mbak Tania. Oh iya. Dari 94 sampai 2016. Oh lama ya Bu? Iya, berarti alumni MTSN pun bisa jadi Kasih Penma ya Mas. Jadi menurut saya pengalaman selama di MTSN di MAN 1 ini bisa ditularkan untuk madrasah-madrasah di Kabupaten Gresik. Oh, iya. Sangat menyenangkan karena langsung bersentuhan dengan guru-guru, iya. Kemudian bersentuhan dengan bagaimana meningkatkan kompetensi guru-guru, mulai dari RA, MI, MTS, MA, dan bersentuhan langsung dengan data-data yang harus ada di Kementerian Agama Kabupaten Gresik ini. Data apapun tantangan buat kita yang ada di Penma, data itu harus ada setiap saat, siap setiap saat, dan lengkap setiap saat. Data apapun itu, data siswa, data madrasah, data guru, dan itu harus didata lengkap. Dan mana yang belum mengalami PKB, peningkatan mutu guru, mana yang sudah, mana peningkatan kepala yang belum, mana yang sudah, itu harus terdata. Sehingga ke depan program di Penma itu akan fokus, terarah, dan prioritas utama bisa ditentukan. Itu Mbak Tania. Wah, luar biasa ya. Banyak sekali nih yang harus ditata ya Bu Mas Fufa ya ternyata. Nah, kalau berbicara mengenai pembelajaran juga ya Pak, selama menjadi siswa, kita kembali dulu ke masa lampau ya Pak. Flashback dulu ya. Semoga Pak Sahid masih ingat ya, ketika di sekolah madrasah dulu, karakter apa sih yang Bapak dapat sampai sekarang itu masih ke bawah gitu, sampai jadi kepala Kemenak? Oh ya, luar biasa Mbak, pada saat kita mengenyam pendidikan di madrasah, terutama yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri Gresik ini,
banyak pengalaman yang tentu ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semuanya, termasuk untuk saya dan keluarga saya. Karena guru-guru kita ini guru-guru yang sangat hebat, mengajarkan sebuah pendidikan karakter kepada kita. Tidak hanya ucapan, tidak hanya perbuatan, melainkan seluruh yang beliaunya punya itu diberikan kepada kita. Ya, tidak hanya secara lahir, saya yakin beliau juga mengajar, mendidik kita semua itu dengan hati. Sehingga kalau sholat, di samping mendoakan keluarganya sendiri, juga mendoakan siswa-siswinya yang menabinya, anak-anak sosiologisnya itu. Oleh karena itu inilah yang guru itu tidak ada istilah mantan guru, guru itu adalah selamanya. Dan guru-guru di sana yang hebat-hebat, terbukti alumni-alumni yang ada di MTSN Gresik ini yang saya tahu sangat hebat-hebat. Terbukti kemarin sekian lama 38 tahun saya keluar dari madrasah ini baru ketemu lewat media sosial. Kawan-kawan kita semua itu seluruhnya di masyarakat itu memperoleh jabatan yang strategis, tidak hanya jabatan-jabatan kenegaraan, tetapi jabatan-jabatan sosial keagamaan itu sungguh sangat luar biasa. Inilah yang mungkin tidak dipunai oleh madrasah atau sekolah-sekolah yang lain. Inilah karakter yang diajarkan oleh guru-guru kita dan perlu kita apresiasi. Sehingga dari kita, guru-guru kita ini banyak yang kembali ke hadirat Allah. Tentu sebagai siswa atau murid yang baik, setiap selesai sholat ini beliau ini kita kirimkan doa suratul Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala menerima dharma baktinya, terutama pada saat memberikan ilmu agama kepada siswa-siswinya, sehingga sampai saat ini alhamdulillah ilmunya barokah kepada kita semuanya. Sungguh luar biasa. Begitu mungkin sementara Mbak. Masya Allah sekali ya, ternyata banyak sekali keunggulan dari madrasah yang mungkin tidak bisa didapatkan dari sekolah lain begitu ya Pak. Karakter-karakter Islami, karakter-karakter keunggulan bagi siswa-siswinya juga. Nah, kita beralih sedikit ke topik kita kali ini. Yang akan kita bahas adalah apakah madrasah ini mampu mengoptimalisasikan di era yang sekarang sangat maju ya, teknologi berkembang pesat. Kita akan bertanya langsung ya pastinya ke kedua narasumber ini, mungkin dari Bu Masufah terlebih dahulu ya Bu. Bagaimana Kemenak ini tuh tetap mengikuti perkembangan zaman Bu? Terima kasih. Sebelum pandemi ya Mbak Tania ya, Kemenak ini sudah meluncurkan suatu rumah untuk pembelajaran, namanya e-learning. Jadi e-learning itu sebuah aplikasi mirip dengan rumah madrasah. Di dalamnya ada kelas-kelas, di dalamnya ada tempat guru-guru untuk merencanakan pembelajaran, di dalamnya ada ruang guru untuk menyajikan pembelajaran, bahkan bisa Google Meet seperti itu. Di dalamnya guru bisa melakukan penilaian, kemudian meremedi juga, menyimpan nilai juga, menyimpan media pembelajaran, menyimpan materi, sehingga terarsip dengan tertib. Nah, pada saat pandemi kita dituntut untuk pembelajaran yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pembelajaran harus tetap jalan, tapi kita tidak bisa PTM. Nah, saat itulah sangat bermanfaatnya e-learning dari Kemenak gitu. Sehingga kami sangat terima kasih dari Dirjen Pendis yang telah meluncurkan e-learning ini. Tapi Bapak Ibu guru di madrasah ini tidak puas aja dengan e-learning. Beliau itu mengkombinasikan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Ada Classroom, kemudian ada edukasi ada juga seperti itu. Jadi tidak melulu dari e-learning. Mereka semakin tertantang untuk menjawab tantangan terutama di masa pandemi, supaya anak-anak tetap bisa belajar, bisa interaksi dengan gurunya, bisa juga melakukan penilaian dengan gurunya, bisa membentuk karakter juga meskipun tanpa ada tatap muka. Jadi itu sangat-sangat penting sekali Kemenak meluncurkan madrasah reform. Seperti itu, salah satu namanya ya Bu. Iya, madrasah reform dengan digital itu. Dan tidak kalah pentingnya ada digital library. Oh iya. Jadi perpustakaan digital juga diluncurkan oleh
Kemenak gitu. Dan aplikasi-aplikasi persuratan pun diluncurkan juga oleh Kemenak. Jadi untuk legalisir mungkin tidak harus datang kalau memang tidak boleh tatap muka saat pandemi, bisa lewat daring seperti itu. Jadi kemajuan di Kemenak menerapkan IT itu sudah sangat pesat, terutama saat pandemi ini. Jadi ada hikmahnya juga pandemi ini, Mbak Tania. Ya. Nah, masih berbicara tentang digitalisasi di tengah Kemenak ya, Pak Sahid. Kira-kira dari Bapak Sahid sendiri melihat ya tanggapan baik dari pegawai Kemenak sendiri, baik dari guru, baik dari siswa, apakah bisa menangkap dan mengoptimalkan dari penerapan optimalisasi digital itu tadi? Oh ya Mbak, terima kasih. Kementerian Agama 20 tahun yang lalu memang dianggap kementerian doa begitu ya sama masyarakat. Tapi dengan gitu ya, Pak? Gitu ya Mbak ya. Bisanya dari agama lulusannya hanya bisa jadi mudin dan sebagainya. Itu dulu Mbak. Namun sekarang ini dengan berjalannya waktu, dengan kerja keras, kerja tuntas dan kerja ikhlas, kita semuanya seluruh stakeholder yang ada di madrasah menelurkan lulusan-lulusan yang hebat, karena madrasah sekarang ini punya taklid madrasah hebat dan madrasah bermartabat, madrasah mandiri berprestasi. Maka sekarang ini kita lihat tidak jauh-jauh di kabupaten kita saja, Kabupaten Gresik, ini jumlah madrasah dengan jumlah sekolah itu hampir imbang. Bahkan insya Allah dari sisi siswa Kabupaten Gresik ini madrasah jauh lebih banyak daripada sekolah. Nah ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada madrasah tidak akan pernah luntur meskipun bergesernya zaman seperti ini. Jadi masyarakat itu masih mempercayakan madrasah ini sebagai tempat yang aman untuk pendidikan anak-anak. Nah kemudian dinaikkan lagi kompetensinya, prestasinya yang ada di madrasah terkait dengan digitalisasi. Nah kita lihat dulu pada saat ada pemerintah meluncurkan bantuan operasional sekolah. Dulu itu dari pemerintah sendiri tidak langsung diberikan kepada madrasah, melainkan dikelola oleh sekolah atau orang lain. Baru tahun yang kedua itu dicoba untuk diberikan kepada madrasah. Apakah madrasah bisa untuk mengelola uang ini? Pertanggungjawabannya dan sebagainya. Ternyata setelah dievaluasi akuntabilitas pertanggungjawaban yang sesuai juknisnya itu justru madrasah lebih bagus daripada mereka. Ini adalah menunjukkan bahwa madrasah itu adalah bisa. Nah apalagi sekarang dengan berjalannya waktu, karena dituntut salah satu program Kementerian Agama sampai tahun 2024 itu adalah transformasi digital. Nah mau nggak mau, suka nggak suka, madrasah sekarang ini harus menerapkan itu dari seluruh bidang pelayanan yang ada di madrasah. Sekarang ini insya Allah banyak madrasah yang sudah punya web, banyak madrasah yang sudah rapor digital, madrasah yang PPDB itu secara online dan lain sebagainya. Nah ini kalau SDM kita tidak punya pengetahuan terkait dengan digitalisasi, ya tentu mereka jelas tidak akan bisa mengikuti. Nah, apalagi sekarang ini madrasah juga bekerjasama dengan LPMP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, kemudian ada Balai Diklat Keagamaan, kemudian baru saja ini kemarin dinobatkan di Provinsi Jawa Timur oleh Bu Gubernur Infra Digital Nusantara. Itu mengajarkan kepada madrasah seluruhnya itu berbasis digital. Apa saja itu diajarkan oleh mereka, tetapi memang tidak menyangkut seluruh madrasah karena keterbatasan SDM maupun keterbatasan dana yang ada dari IDN. Nah seperti itulah yang kita terus support, kita dukung ke lingkungan madrasah untuk mengikuti kegiatannya agar kita tidak gaptek terhadap digitalisasi itu. Nyatanya sekarang ini madrasah insya Allah di beberapa kejuaraan itu lebih berprestasi daripada yang lain, itu salah satunya. Iya. Terima kasih, mungkin begitu Mbak Tania. Iya. Mungkin kita lebih spesifik ke pendidikan ya Bu Mas Rufah. Nah untuk pendidikan sendiri, apakah digital ini memberikan pengaruh bagi siswa maupun bagi guru begitu?
sangat berpengaruh, Mbak Tania. Dengan digital ini, guru lebih mudah melakukan pembelajaran. Meskipun ada tatap muka, tidak ada tatap muka, adanya digital ini sangat membantu. Misalnya nanti ada tatap muka, misalnya sudah tidak ada pandemi atau tatap mukanya terbatas, guru sangat terbantu dengan adanya digital. Guru bisa memanfaatkan digital, mengambil sumber belajar dari internet, mengambil media pembelajaran, kemudian memvisualisasikan media pembelajaran itu lebih mudah. Jadi anak punya gambaran yang lengkap terhadap suatu konsep kalau dibantu dengan media. Dan media digital sangat memungkinkan memberikan gambaran yang utuh karena ada video, ada 3 dimensi. Nah, itu sangat memudahkan siswa dari sisi siswa, konsentrasi, motivasi, minat untuk belajar akan lebih tinggi. Karena media yang dimanfaatkan oleh guru, salah satu manfaatnya adalah memfokuskan perhatian siswa. Kalau guru tanpa media, nah itu mungkin muridnya tidak akan fokus ke depan. Guru dengan media sederhana saja, siswanya sudah fokus. Apalagi kalau gurunya memanfaatkan media digital, wah anak-anak menyenangkan, tambah menyenangkan. Semakin merasa senang gitu ya ketika belajar. Kemudian ada lagi Mbak Tania, untuk yang disebutkan Bapak Kepala Tanah tadi, ada RDM, rapor digital madrasah. Jadi madrasah sudah menyimpan nilainya anak-anak mulai kelas 10. Jadi tidak ada dusta di antara kita di madrasah. Tidak ada lagi markup nilai karena nilai sudah langsung online ke pusat mulai kelas 10. Kemudian ada lagi EDM Rekam. Madrasah membuat perencanaan digital, mengisi di aplikasi. Jadi perencanaan itu transparan. Kegiatan apa, berapa biayanya sudah transparan sampai bisa dilihat oleh pihak Kemenak Apko, Kanwil, bahkan pusat. Nah, laporannya pun langsung digital. Jadi madrasah mana yang belum melaporkan sampai bulan apa akan diketahui oleh Kemenakap, akan diketahui oleh Kanwil dan pusat. Sehingga madrasah-madrasah akan termotivasi. Itu manfaatnya besar sekali digitalisasi di madrasah. Iya. Berarti digitalisasi juga membawa Kemenak itu memberi kemudahan ya Bu, bagi mahasiswa, bagi siswa, bagi guru juga, bagi pegawai Kemenak sendiri gitu ya Bu. Nah, kalau berbicara mengenai programnya madrasah ya Pak Sahid, sebenarnya program terdekat dari Kemenak sendiri untuk memajukan madrasah-madrasah di Kabupaten Gresik apa kira-kira? Ini terima kasih Mbak Tania. Madrasah ini memang berbeda dengan satuan pendidikan yang lain karena dari madrasah itu dipadukan antara pemberian pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi dan ilmu-ilmu agama yang ada di madrasah itu. Sehingga tidak bisa disamakan dengan satuan pendidikan yang lain. Nah, baru saja Pak Kakanwil kita, Bapak Dr. Husnul Marom itu memberikan pembinaan kepada seluruh kepala kantor pada saat event tertentu ada panca prestasi madrasah yang itu tidak bisa dipandang sebelah mata karena itu harus kita kawal semuanya. Pak Kakamil menyampaikan kepada kita bahwa panca prestasi madrasah itu harus nanti dicapai oleh madrasah. Ya setidak-tidaknya tahulah madrasah itu apa yang menjadi keinginan kita bersama. Yang pertama adalah prestasi akhlak mulia. Tentu lulusan madrasah jelas ya berkali-kali saya sampaikan berbeda dengan lulusan yang lain dari sisi akhlak mulianya. Kalau ada anak-anak yang santun di tengah-tengah masyarakat, insya Allah tanya itu mungkin siapa itu ya anak madrasah atau anak-anak itu lulusan pondok pesantren gitu ya Mbak Tania. Itu adalah lakop yang menjadi spesifikasi dari madrasah. Yang kedua adalah prestasi ilmu keagamaan. Tentu di berbagai event apa saja yang di situ berbau religius, insya Allah orang-orang madrasah yang lebih berprestasi daripada yang lain. Karena memang pembelajarannya setiap hari itu ya jadi itu melekat di situ loh Mbak Tania ya. Maka wajar kalau Kementerian Agama membuat panca prestasi, salah satunya adalah ilmu keagamaan. Yang ketiga adalah ya ini Mbak, yang ada kaitannya dengan tema saat ini, prestasi sains dan teknologi. Nah, ini sudah digagas oleh Pak Menteri Agama dan buktinya sekarang ini madrasah ya, baik di madrasah maupun PTKIN perguruan tinggi agama
itu Masya Allah luar biasa itu. Kita lihat pada saat ujian madrasah itu banyak mereka itu yang sudah kita monitoring evaluasi itu sudah di depan laptop masing-masing itu, satu orang satu laptop, satu orang satu komputer. Nah ini membuktikan bahwa madrasah itu bisa begitu loh. Kalau nggak bisa tentu mungkin ya tidak diberlakukan itu karena mungkin dinilai gaptek begitu. Nyatanya semua mata melihat bahwa madrasah bisa. Yang selanjutnya adalah prestasi bahasa dan budaya. Nah ini insya Allah saya tahu bahwa di Kabupaten Gresik ini ada program yang namanya International Class Program. Ini kelas apa? Kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 ya Bu ya? Itu sudah diterapkan dengan bahasa asing. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, kemudian mungkin ada bahasa Mandarin di situ atau bahasa yang lain. Itu madrasah di sini berlaku. Ternyata anak-anak sangat antusias sekali untuk masuk di kelas itu dan nyatanya juga oke. Kemarin kita lihat itu ada ulangannya Bu ya. Itu soalnya dari luar loh. Semuanya pakai bahasa asing itu. Bisa ya Pak? Bisa ternyata anak-anak itu luar biasa. Saya sendiri tidak sadar bahwa madrasah ya Allah sampai meneteskan air mata karena anak-anak kelas 9 sudah luar biasa bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya. Nah ini tentu kita apresiasi ke depan banyak madrasah-madrasah yang punya program seperti itu. Dan yang terakhir adalah prestasi olahraga dan seni. Kalau olahraganya mungkin Mbak, karena ya kita ini kan ada batas karena di madrasah itu kan yang perempuan kan ya tentu diwajibkan untuk pakai jilbab, kemudian pakai rok, tentu langkahnya mungkin terbatas. Dan itu memang ajaran agama itu harus kita wajibkan mereka untuk memakai itu kan, itulah yang di madrasah itu. Tetapi dari bidang seni luar biasa, ikut event-event apa ya madrasah ya insya Allah jauh lebih unggul, jauh lebih berprestasi, jauh lebih baik dari mereka. Itu ya Mbak ya? Iya. Banyak hal ini yang ini luar biasa ini. Nah kalau bicara tentang prestasi ya Bu Mas Upah, seberapa yakin sih dari Kemenak kalau siswa madrasah itu mampu bersaing dengan siswa lain? Sangat yakin, terbukti dari prestasi terutama madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Gresik, mulai RA, MI, MTS, MA, hampir setiap hari ada prestasi-prestasi yang dipublis baik di web mereka sendiri, kemudian di Instagramnya atau di Facebooknya Kemenak, hampir setiap hari. Bahkan ada satu madrasah satu hari bisa 2-3 kali. Satu madrasah ya Bu? Sangat yakin karena gurunya, kepala madrasahnya, pengawasnya komitmen untuk meningkatkan prestasi anak-anak kita, terutama di madrasah di Kemenak Kabupaten Gresik. Oh iya. Ya Mbak, saya tambah sedikit terkait dari Bu Kasih Penma. Kita ini kan sekarang ini posisi sekarang ini saya bicara, ini kan madrasah kita sudah mencoba untuk menerima siswa lulusan dari MI ke Sanawiyah, Sanawiyah ke Aliyah. Ada madrasah kita sekarang ini termasuk mungkin MTSN kita tercinta ini. Jadi belum dibuka PPDB. Itu sudah yang inden itu luar biasa. Dari prestasi kah atau dari reguler. Nah kemarin terus terang saya menunjuk di MAN 2 dan MAN 1 belum dibuka, itu sudah yang inden itu sudah hampir memenuhi rombel yang sudah disiapkan tahun ini, yang keluar itu berapa sudah inden, sehingga ini seluruhnya sudah jalur prestasi dan jalur reguler itu tinggal ada 18 orang itu. Saking banyaknya minat masyarakat yang menitipkan putra-putrinya di lembaga kita. Nah ini yang harus kita jaga Mbak Tania. Jadi kualitas kepercayaan ini harus kita jaga terus, bahkan untuk terus tingkatkan. Kita bersama-sama membesarkan, meningkatkan kualitas madrasah ini. Tidak bisa satu persatu, maksudnya ada kepala madrasahnya kita, seluruh komunitas, seluruh stakeholder yang ada harus saling bahu-membahu untuk meningkatkan bagaimana madrasah ke depan ini lebih
baik, lebih maju dan lebih jaya selalu gitu ya. Itu kita kawal ya. Itu ya Mbak ya. Sebenarnya itu pertanyaan yang Iya. ingin saya utarakan ya Pak, harapannya apa nih untuk madrasah, kan udah disebutkan juga. Luar biasa ya. Mungkin kok Mas Sumpah Iya, aja iya, deh iya. ya. Iya. Karena tadi kan sudah disebutkan mengenai harapannya untuk madrasah Bu. Untuk siswa madrasah, lulusan dari madrasah, apalagi kan kita waktu ini banyak lulusan ya Bu. Iya. Tanggal-tanggal kelulusan dan juga Iya, PPDB iya. gitu kan. Harapannya untuk siswa madrasah ke depannya seperti apa? Harapan Kementerian Agama untuk siswa-siswa atau siswi yang nanti lulus dari madrasah, yang dari MI, kami berharap anak-anak Iya, tetap iya. semangat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tentunya ke madrasah Sanawiyah. sanawiyah. Ya, untuk anak-anak yang lulus di madrasah sanawiyah harus tetap semangat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, tentunya ke madrasah aliyah. Dan untuk anak-anakku yang di madrasah aliyah yang lulus, nah ini yang sebelum lulus ini sudah diterima banyak di perguruan tinggi negeri melewati jalur SNMPTN. Oh iya. Nah, banyak sekali, tidak kalah dengan sekolah nggih. Kita sudah ada info dari MAN 2 Gresik, 51 siswanya SNPTN tanpa Iya. tes loh. Belum nanti ditambah dari SBMT, MPTN, Iya, iya, SNMPTN, kemudian jalur yang UTBK. Nah, itu bisa melewati atau melampaui target-target mereka. Nah, ini anak-anak yang terutama yang lulus dari MA, jangan berhenti puas sampai di MA, tetap bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke jenjang lebih tinggi lagi. Meskipun harus bekerja, tetap harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bekerja sambil melanjutkan sekolah, bekerja mengasah keterampilan iya, bekerja iya, melanjutkan pendidikan ke tempat yang lebih tinggi iya. Nah, kalau bekerja dengan kuliah sambil bekerja, menunjukkan anak-anak mandiri sekali, tidak tergantung pada orang Iya, tua. benar. Nah, ini menunjukkan salah satu ciri pelajar Pancasila yang ditentukan di Iya. kurikulum Merdeka Belajar. Gitu, Iya, Mbak Bu Tania. Sufa, sebelum Terima kasih. melanjutkan ke closingnya kita ya Bu, Iya. kadang itu saya pas mau masuk MAN gitu kan, Iya. banyak teman-teman saya yang ragu buat masuk MAN. Alasannya adalah karena takut SNMPTN-nya kalau MAN kayaknya dipandang sebelah mata gitu. Menurut Bu Iya. Mas Sufah dengan pandangan seperti itu bagaimana? Wah, pandang seperti itu harus diluruskan ya Mbak Iya, Tania, ya. bener banget. Ternyata buktinya, ini pengalaman saya selama di MAN 1, juga mungkin pengalaman di MAN 2 juga Iya. ya. Selama saya di MAN 1 itu pernah 2018 tertinggi jumlahnya yang diterima di perguruan tinggi melewati SNMPTN se-Jawa Timur. Luar Dan biasa. itu tidak hanya di UINSA, UINMA Iya. yang memang di Basicnya adalah Kemenak ya, Bu? tapi juga di UNER ada, di UINSA ada, bahkan di UI juga ada. Iya. Jadi di MA atau tidak di MA, prospeknya, peluangnya sama. Jadi anak-anakku lulusan MTS, mungkin lulusan SMP juga ya, jangan ragu-ragu masuk ke madrasah aliyah, negeri maupun swasta. Peluangnya sama dengan anak-anak yang lain. Gitu Mbak Tania. Iya, ini mungkin terakhir banget ya Iya, Pak iya. Said ya. Siap Mbak Tania. Oke. Bagaimana himbauan dari Pak Said untuk siswa-siswi madrasah agar tetap semangat berprestasi, semangat melanjutkan pendidikannya begitu Pak? Ya, di barang tempat di mana saja berada, Bu Kasipenma, saya selalu himbau, saya selalu minta kepada beliau dan seluruh lapisan masyarakat, kita itu di mana-mana itu memasyarakatkan, meminta masyarakat itu untuk anak-anaknya dititipkan di madrasah. Yang lulusan MI, ya, yang lulusan MI atau SD silakan untuk melanjutkan ke jenjang MTS. Yang lulusan MTS SMP silakan melanjutkan ke madrasah aliyah. Yang lulusan aliyah, nah ini yang lulusan aliyah ini kita himbau jangan sampai tidak melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dalam hal ini ada kuliah. Di mana saja kuliah. Karena sekarang ini ya, output dari madrasah aliyah maupun output dari SMA SMK sangat sulit untuk mencari lapangan pekerjaan. Nah, karena memang kalaupun mendapatkan lapangan pekerjaan itu adalah ditempatkan di tempat-tempat yang rendah gitu lah. Maka sekarang ini sudah saatnya masyarakat ya saling bahu membahu bagaimana supaya pendidikan anak ini tidak hanya puas
di pendidikan tingkat madrasah aliyah atau yang sederajat, melainkan sampai ke perguruan tinggi, baik laki maupun perempuan. Ya, makanya kemarin saya masuk di ruangan-ruangan pada saat monitoring dan evaluasi di madrasah aliyah ya Bu ya. Itu saya menyampaikan ada guru-guru, ada kepala madrasah dan anak-anak tentu saya larang untuk tidak segera menikah. Meskipun menikah itu adalah ya urusan masing-masing. Tetapi kalau menikah itu lulusan madrasah aliyah atau yang sederajat itu masih belum bisa, menurut sangat sedikit ilmunya yang terkait dengan itu. Maka kalau kendalanya itu ekonomi, insya Allah ada jalan. Yang penting ada semangat. Ya, yang penting ada semangat untuk melanjutkan pendidikan. Insya Allah Allah akan memberikan jalan. Dan ini nanti kalau kita tahu pasti akan kita bantu. Mungkin akan kita arahkan ke perguruan-perguruan tinggi yang di situ menerima mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu. Tentu sekarang ini sangat banyak perguruan tinggi yang menerima lulusan dari madrasah aliyah yang sederajat, meskipun dari sisi ekonomi mungkin tidak ada sama sekali. Nah, makanya jangan patah semangat, jangan pesimis, karena masih banyak jalan menuju Roma, terutama masalah pendidikan. Karena maju mundurnya negara ini amatlah tergantung pada bagaimana pendidikan warga negaranya itu. Maka saya sarankan paling tidak lulusan S1, yang sudah lulus S1, S2, yang lulus S2 ya tentu kita mengharapkan lulus S3. Dengan demikian pendidikan kita ini sama dengan negara-negara yang sudah maju. Mungkin itu Mbak Tania ya. Terima kasih Pak Said ya. Luar biasa ya, kita semuanya para siswa-siswi ya teman-teman, kalau misalnya lihat tayangan kali ini, jangan lupa yang disampaikan sama Pak Sahid ya. Tetap lanjutkan pendidikan, karena pendidikan itu penting. Dan disarankan lagi buat masuk pendidikan di madrasah pastinya. Pasti. Nah, mungkin segini dulu episode kali ini dari podcast Miftah. Mohon maaf kalau ada salah dari saya, dan juga saya sampaikan terima kasih banyak kepada dua narasumber kali ini yang luar biasa. Dan pastinya kita akan berjumpa dengan narasumber lain yang akan menginspirasi kita semua, baik dari segi madrasah maupun yang lainnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.